Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tren teknologi komputer yang masuk dalam pembahasan teknologi informasi Bank Syariah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Program Studi Perbankan Syariah kelas I yang beranggotakan Ratna Diah Lestari dengan NIM 402190260, Tresia Prasdila Agustin dengan NIM 402190278, Samroti Inayatul Maghfirah dengan NIM 402190279, Wafa Ardiana dengan NIM 402190280. Nah, pembahasan kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tentang tren teknologi komputer, dan yang kedua yaitu review jurnal yang masih berkaitan tentang tren teknologi komputer. Globalisasi ekonomi mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Technology ICT secara maksimal. ICT menyentuh segala aspek termasuk ekonomi dan merevolusi perilaku kehidupan sebagai bentuk pembaruan dan percepatan aktivitas manusia modern. Data menunjukkan penetrasi pengguna internet per tahun dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,9% dari jumlah penduduk yang mencapai 266,9 juta jiwa. 73,7% diantaranya adalah pengguna internet atau sekitar 196,7 juta penduduk. Dari kurun waktu 2019 sampai 2020 bertambah sebesar 25,5 juta jiwa pengguna. Hal ini menunjukkan tren penggunaan internet terus mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan internet yang semakin tinggi dari tahun ke tahun mendorong percepatan era digital di Indonesia termasuk pada perbankan. Di industri perbankan diwujudkan dengan inovasi dan teknologi produk-produk seperti ATM, phone banking, debit card, EFT POS, cash management corporate internet banking, dan individu internet banking customer service. ICT mendorong layanan perbankan yang relatif tidak terbatas waktu dan jangkauan geografis. Dari pemanfaatan ICT mendorong pertumbuhan inklusif pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia, ditandai dengan aktivitas volume transaksi yang mengalami kenaikan tiap tahun dan bermunculnya berbagai lembaga vintage. Aspek penting pengembangan bisnis. Aspek penting pengembangan bisnis terletak pada dua faktor penting penentu keberhasilan, yakni SDM dan infrastruktur. Semakin memadai infrastruktur yang ada serta jumlah tenaga ahli ICT tinggi akan mempercepat pengembangan bisnis yang memanfaatkan ICT. Hasil survei global menunjukkan tren umum bahwa negara dengan pertumbuhan ICT yang cepat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat pula. Sementara pertumbuhan ICT dalam survei yang sama ditentukan oleh besar pembelanjaan yang tepat pada layanan bidang software dan layanan ICT. Di Indonesia, potensi industri ICT masih terbuka luas, tetapi masih lemah di infrastruktur serta SDM profesionalnya. Sedangkan secara global, bursa tenaga kerja menekan dan semakin terbuka. Bagi Indonesia, pendayagunaan ICT di samping menjadi instrumen dalam mengejar ketertinggalan, juga sekaligus untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan mendorong perbaikan di berbagai aspek dalam upaya meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Perbaikan kualitas SDM dapat dilakukan melalui lembaga formal dan lembaga non-formal, yang tentunya berbasis ICT, seperti perguruan tinggi dan pelatihan. Lulusan tenaga ICT secara umum menghasilkan SDM yang terampil menggunakan produk ICT user dan SDM yang terampil menghasilkan produk ICT producer, dan dikategorikan dalam dua golongan, yaitu ICT worker yang secara langsung terkait dengan keahlian ICT dan ICT enabled yang mempunyai kemampuan lebih dari hanya sebagai pengguna ICT sesuai dengan bidang-bidang keahliannya. Selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal yang kami review berjudul Penggunaan Teknologi Informasi Online dalam Kecepatan Pelayanan dan Pengamanan pada Bank BCA Makassar, sebuah studi komunikasi organisasi. Penulis Ori Andriani, Hafid Canghara, dan juga Riza S. Saja. Jurnal Komunikasi Kareba, volume 3, nomor 1, halaman 62-66, tahun 2014. Reviewer Ratna Diah, Samroti Inayatul, Tresia Prasdila, dan juga Wafa Ardiana yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021. Adapun tujuan penelitiannya yakni yang pertama, untuk menganalisis serta menguraikan manfaat penggunaan teknologi komunikasi online dalam aspek kecepatan sistem layanan, keamanan data suatu organisasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala dalam penggunaan teknologi komunikasi online pada Bank BCA Makassar dengan subjek penelitian Bank BCA Makassar. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.
Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada sejumlah informan yang dianggap ahli di bidangnya. Sampel yang diambil sejumlah 4 responden. Yang kedua, peneliti melakukan observasi dengan pengamatan secara langsung terhadap penggunaan teknologi komunikasi di Bank BCA Makassar. Yang ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sehingga melengkapi hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. 1. Menunjukkan perkembangan teknologi informasi yang mengubah strategi bisnis perusahaan perbankan termasuk Bank BCA Makassar. Menempatkan teknologi sebagai sumber utama proses inovasi produk dan jasa berupa transfer via mobile banking, teller ATM 24 jam, penggunaan database untuk sinkronisasi data. 2. Pengembangan penggunaan teknologi di Bank BCA ditunjukkan dengan adanya teknologi TCP atau IP sebagai penghubung data di setiap cabang secara online. Peluncuran internet banking Klik BCA dan menerbitkan layanan jasa perbankan belanja online BCA Klik Pay. 3. Proses inovasi teknologi komunikasi Bank BCA melalui 2 tahapan, yakni inisiasi dan implementasi. Proses inisiasi yaitu usaha Bank BCA mengumpulkan informasi tentang teknologi informasi yang terbagi menjadi 2 tahapan lagi, yakni agenda setting, memunculkan ide untuk mengadopsi teknologi dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul, dan matching, mencocokkan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan dalam mengadopsi. Sedangkan proses implikasi, yakni seluruh kegiatan dan aktivitas untuk menggunakan teknologi informasi, terdiri dari 3 tahapan, yakni redefinishing, mengatur, menyusun, memodifikasi struktur organisasi untuk keperluan menggunakan teknologi, clarifying, bagaimana Bank BCA meyakinkan kepada nasabah tentang teknologi, dan routinizing, teknologi komunikasi sudah diketahui dan jelas dan sudah menjadi infrastruktur di dalam Bank BCA Makassar. 5. Menunjukkan pula adanya ancaman keamanan pengguna teknologi informasi akibat adanya pengguna yang kurang menguasai dan handal menggunakan ICT, seperti pembobolan ATM, tipe site, website phishing berupa website palsu. 6. Terdapat penambahan kriteria pertimbangan dalam mengembangkan bisnis di Bank BCA, yakni A. Kemudahan dan kenyamanan transaksi berbasis online sebagai bentuk penarikan minat nasabah. B. Teknologi informasi yang dapat mendukung layanan prima sebagai upaya menciptakan loyalitas nasabah terhadap pihak bank. Bagian selanjutnya, kelemahan dan kekuatan. Kekuatan jurnal penelitian ini di antara lain, yang pertama, penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam atau probing, dan dengan dokumentasi. Yang kedua, penelitian ini menggunakan salah satu instrumen baku dalam menilai kepuasan pelanggan, yaitu dengan service qual atau service quality yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Untuk kelemahan jurnal penelitian ini antara lain, 1. Jurnal dibuat pada tahun 2014, sedangkan penjelasan tentang bagaimana e-banking di Bank BCA Makassar merujuk ke data tahunan bank pada tahun 2009, yang artinya data yang digunakan bukan data terupdate atau terbaru. Yang kedua, dalam analisis data yang terdapat di hasil, tercantum kata-kata tabel 1 yang katanya menjelaskan reliability, tetapi setelah dilihat tabel tersebut tidak ada. Kesimpulan. Pertama, penggunaan teknologi informasi online pada proses pelayanan produk dan jasa serta pengamanan pada BCA Cabang Utama Makassar sangat efisien sehingga lebih fokus dalam memberikan solusi kepada para nasabah. Kedua, pelaksanaan sistem komunikasi data online yang digunakan dalam pelayanan produk dan jasa serta pengamanan cabang utama Makassar melalui proses inovasi yang terdiri atas 5 model. Ketiga, adapun beberapa ancaman keamanan yang sering muncul dalam sistem komunikasi perbankan online, antara lain pembobolan kartu ATM dengan berbagai cara, baik dengan menggunakan PIN maupun pengkopian magnetik kartu. Typo site atau website forging merupakan teknik membuat situs yang memiliki domain dan tampilan yang mirip dengan situs lainnya. Keylogger adalah virus atau trojan yang tersembunyi dan bertugas merekam setiap input ketikan tombol user keyboard. Ada sebutan man in the middle attack, yaitu aktivitas seorang cracker, biasa disebut dengan hacker jahat yang menyadap informasi dari pengguna. Keempat, peneliti menyarankan penggunaan sistem teknologi komunikasi dalam kegiatan perbankan pada dasarnya adalah untuk efisiensi operasional bank dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.